Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Kafah Channel dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa selalu disehatkan, dirahmati, dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berbuat baik dalam aktivitas kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan melanjutkan kembali tentang sejarah di negeri Andalusia yang berkaitan tentang runtuhnya dinasti Umayyah. Masa kejayaan dinasti Umayyah berakhir pada masa pemerintahan Hisham ibnu Abdul Malik, yaitu tahun 724 sampai dengan 743. Oleh para pakar sejarah Arab, Hisham dipandang sebagai negarawan ketiga dalam dinasti Umayyah setelah Muawiyah dan juga Abdul Malik. Dengan kematian Hisham pada tahun 743 Masehi, rezim Umayyah memasuki fase kemunduran. Pasca wafatnya Hisham, praktik-praktik menyimpang di lingkungan istana bertambah parah. Kejayaan yang diraih pada masa sebelumnya menyebabkan para khalifah gemar berfoya-foya dengan kemewahan. Dan lebih parah lagi, perilaku menyimpang itu sudah menjadi fenomena umum. Bahkan keluarga khalifah sudah tidak lagi berdarah Arab murni, yaitu Yazid III tahun 744 Masehi adalah khalifah pertama yang lahir dari seorang budak. Dua khalifah penerusnya juga lahir dari seorang mantan budak yang dimerdekakan. Perilaku buruk kelas penguasa hanyalah gambaran kecil dari kerusakan moral yang bersifat umum. Rusaknya peradaban terutama menyangkut juga minuman keras, kemudian juga perempuan dan nyanyian telah menjadi virus di masyarakat dan mulai menggerogoti pemuda Arab. Kemudian keadaan itu semakin kacau ketika mereka dihadapkan pada suksesi kepemimpinan. Tidak adanya aturan yang pasti dan tegas tentang peralihan kekuasaan secara turun-temurun yang menimbulkan gangguan yang serius di tingkat negara. Muawiyah I memang telah mengantisipasi masalah itu dengan menunjuk putranya sebagai pengganti dirinya. Akan tetapi prinsip senioritas kesukuan Arab klasik dalam persoalan kepemimpinan menjadi penghalang terbesar. Jadi pengakuan masyarakat menjadi satu-satunya cara yang pasti menuju puncak kekuasaan. Kemudian di antara 14 khalifah Umayyah hanya 4 khalifah, yaitu Muawiyah I, Yazid I, Marwan I, dan juga Abdul Malik yang berhasil mewariskan kekuasaan kepada anak-anaknya. Persoalan menjadi semakin rumit dengan munculnya tradisi baru yang diperkenalkan oleh pendiri keluarga Marwan yang menunjuk anaknya Abdul Malik sebagai penggantinya, kemudian diikuti oleh anaknya yang lain yaitu Abdul Aziz. Ketika berkuasa, Abdul Malik ikut melakukan tradisi sebelumnya. Ia mengalihkan kekuasaan dari saudaranya, yaitu Abdul Aziz, kepada anaknya sendiri, yaitu Al-Walid, sambil menempatkan anaknya yang lain, yaitu Sulaiman, pada urutan kedua pewaris kekuasaan. Pada gilirannya, Al-Walid juga tidak berhasil menggulingkan saudaranya, yaitu Sulaiman ibnu Abdul Malik, untuk menempatkan anaknya sebagai khalifah. Semua manuver tersebut tentu sangat tidak kondusif bagi stabilitas dan juga kelangsungan pemerintahan. Kemudian
Faktor lain yang menyebabkan kemunduran dinasti Umayyah adalah lemahnya kekuatan militer pemerintahan dari kalangan penduduk Suriah. Beberapa khalifah Umayyah masa belakangan berusaha meningkatkan peranan militer Suriah untuk menguasai kelompok Arab lainnya dan memperkuat pasukan tempur pada beberapa wilayah perbatasan imperium dengan tentara-tentara yang cakap dan juga profesional. Pusat-pusat militer mengirimkan tentara Suriah untuk menghadapi perlawanan-perlawanan dari daerah yang diduduki. Kemudian pasukan Turki mendesak bangsa Arab keluar dari Transoxiana. Pada tahun 740 Masehi, Yunani dengan gemilang mengalahkan serbuan pasukan Arab di Akrazas, yaitu Anatolia, dan berhasil menghancurkan sebagian besar militer di Suriah. Pasukan penyerbu Arab dan Berber dikalahkan di Prancis Tengah, yaitu pada tahun 732 Masehi. Dan pemberontakan Berber atas nama Khawarij berlangsung di Afrika Utara, menghancurkan sebuah pasukan militer Suriah yang terdiri dari 27.000 orang. Sisa dari pasukan ini melarikan diri ke Spanyol dan kelak akan membantu Abdurrahman mendirikan Emirat Umayyah di Andalusia. Sejumlah kekalahan ini mengakhiri fase imperial dari dinasti Umayyah dan meninggalkan militer Suriah dalam keadaan sekarat dengan hanya beberapa ribu pasukan yang tersisa. Kemudian setelah 1 abad memperkokoh negara dengan kekuatan militer, dinasti ini sekarang dalam keadaan tanpa basis militer yang mendukung efektivitas pemerintahan pusat. Dengan kata lain, peluang untuk menggulingkan pemerintahan Umayyah melalui jalur militer semakin terbuka lebar. Kemudian adalah kelemahan klasik, yaitu perpecahan di masyarakat, yaitu kelemahan klasik dan khas dari kehidupan sosial orang Arab yang selalu menekankan individualisme. Semangat kesukuan dan pertikaian kembali menampakkan wujudnya pada masa kemunduran dinasti Umayyah. Ikatan persaudaraan berdasarkan iman yang pada awalnya dibangun oleh Islam secara berangsur-angsur mulai longgar. Sepanjang eksistensinya, dinasti Umayyah tidak lepas dari persaingan antara suku-suku Arab Utara diwakili oleh suku Qais dan suku-suku Arab Selatan diwakili oleh suku Kalb. Sejak awal pendirian dinasti, dua suku itu terus bertarung merebutkan hegemoni kekuasaan. Persaingan mencapai puncaknya pada masa kemunduran, sehingga pada periode ini para khalifah lebih merupakan pemimpin kelompok tertentu, bukan pemegang kedaulatan atas sebuah kerajaan yang utuh. Di setiap tempat, di ibu kota dan berbagai provinsi, pertikaian turun-temurun antara dua kelompok yang saling berseberangan ini semakin mengkristal. Maka akibatnya ekspansi Muslim pun menjadi melambat hingga akhirnya berhenti. Kemudian, potensi perpecahan antara suku etnis dan kelompok politik yang tumbuh semakin kuat menjadi sebab utama terjadinya gejolak politik dan kekacauan yang mengganggu stabilitas negara. Kemudian, selain perpecahan antara suku dan konflik di antara anggota keluarga kerajaan, faktor lain yang menjadi sebab utama jatuhnya kekhalifahan Umayyah adalah munculnya berbagai kelompok yang memberontak yang merongrong kekuasaan mereka, yaitu kelompok Syiah yang tidak pernah menyetujui pemerintahan dinasti Umayyah dan tidak pernah memaafkan kesalahan mereka terhadap Ali dan Husain. Ini semakin aktif dibanding masa-masa sebelumnya. Pengabdian dan ketaatan mereka terhadap keturunan Ahlul Bait berhasil menarik simpati publik. Di sekeliling mereka berkumpul orang-orang yang merasa tidak puas, baik dari sisi politik, ekonomi, ataupun juga sosial terhadap pemerintahan dinasti Umayyah. Kemudian di Irak, yang mayoritas penduduknya penganut paham Syiah, pada awalnya melakukan oposisi karena tidak diberi kebebasan. Ini mulai berubah menjadi sentimen keagamaan.
Kemudian sementara itu di kalangan Sunni sekalipun mereka ikut mengancam para khalifah karena terlalu mementingkan kehidupan duniawi serta mengabaikan hukum Al-Quran dan juga As-Sunnah. Mereka selalu bersiaga penuh untuk menjatuhkan sanksi keagamaan terhadap segala bentuk penentangan yang mungkin muncul. Kemudian selain kedua kelompok di atas, kekuatan destruktif lainnya mulai bergerak aktif untuk menyerang dinasti Umayyah. Keluarga Abbas, para keturunan paman Nabi Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib ibnu Hashim, mulai menegaskan tuntutan mereka untuk menduduki pemerintahan. Dengan cerdik mereka bergabung dengan pendukung Ali. Mereka menggunakan ikatan sebagai keluarga Hashim untuk menggalang persekutuan. Bani Abbas memanfaatkan kekecewaan publik dan menampilkan diri sebagai pembela sejati agama Islam. Pada perkembangannya, para keturunan Abbas segera menjelma sebagai pemimpin gerakan anti Umayyah. Sebagai markas dan pusat propaganda, mereka memilih sebuah desa kecil di sebelah selatan Laut Mati, yaitu Al-Umaymah. Tempat ini terlihat seperti tempat terpencil dan jauh dari keramaian dunia. Akan tetapi kenyataannya merupakan daerah strategis yang berdekatan dengan jalur perdagangan dan persimpangan rute jamaah haji. Di tempat inilah berdiri panggung sejarah pertama dan paling nyata dari gerakan propaganda politik. Di satu sisi, pemerintahan Umayyah yang Arab sentris memunculkan kekecewaan dari beberapa kelompok masyarakat yang merasa dianaktirikan oleh penguasa, yaitu orang Islam non-Arab pada umumnya dan khususnya Muslim Persia yang memiliki alasan kuat untuk kecewa. Kemudian selain karena tidak memperoleh kesetaraan ekonomi dan juga sosial yang sama dengan Muslim Arab, mereka secara umum diposisikan sebagai kalangan mawali ataupun Muslim non-Arab dan tidak selalu bebas dari kewajiban membayar pajak yang biasa dikenakan terhadap non-Muslim. Permasalahan lain yang semakin menegaskan kekecewaan mereka adalah kesadaran bahwa mereka memiliki budaya yang lebih tinggi dan lebih tua. Kenyataannya yang bahkan diakui oleh Arab itu sendiri. Di tengah-tengah masa yang kecewa itulah aliansi Syiah Abbas menemukan lahan yang subur untuk melakukan propaganda. Kemudian dari Irak yang selalu menjadi pendukung setia kelompok Ali, doktrin Syiah menyebar ke Persia dan menancapkan akarnya khususnya di provinsi Timur Laut, yaitu di Khurasan. Keruntuhan dinasti Umayyah semakin dekat ketika terbentuk aliansi antara kekuatan Syiah, Khurasan dan Abbasiyah yang dimanfaatkan oleh kelompok terakhir untuk kepentingan mereka sendiri. Koalisi ini dipimpin oleh Abu al-Abbas, yaitu Cicit al-Abbas, paman Nabi. Di bawah kepimpinannya, Islam revolusioner bangkit menentang tatanan yang telah ada dengan menawarkan gagasan teokrasi dan janji untuk kembali kepada tatanan ortodoksi. Pada 9 Juni 747 Masehi, pemberontakan dimulai ketika seorang pendukung Abbasiyah yaitu Abu Muslim, seorang mantan budak Persia, mengibarkan bendera hitam. Bendera itu pada awalnya merupakan warna bendera perang Rasulullah SAW. Akan tetapi kini menjadi lambang Abbasiyah. Dengan memimpin suku Az dari Yaman, Abu Muslim memasuki kota Mar. Tapi mayoritas pengikutnya adalah petani Iran dan kelompok Mawali, yaitu orang-orang non-Arab. Kemudian dihadapkan dengan serangan itu, Nasir ibnu Sayyar, gubernur Umayyah di Khurasan, segera meminta bantuan kepada Marwan II. Namun, meskipun Marwan II lebih unggul dalam kemampuan dan semangat dibanding para pendahulunya di era kemunduran, ia tetap tidak bisa memberikan bantuan kepada gubernurnya itu. Dikarenakan ia sendiri sedang sibuk menghadapi pemberontakan di sekitar ibu kota kerajaan yang tersebar di Palestina hingga Hims.
Marwan II yang didukung oleh suku Qais melakukan kesalahan besar dengan memindahkan bukan saja kediamannya, akan tetapi juga birokrasi negara ke Haran ataupun di Mesopotamia. Pemindahan pusat birokrasi ini justru menjauhkannya dari orang-orang Suriah selaku pendukung utamanya yang akhirnya justru mulai memberontak. Selain golongan-golongan yang telah disebutkan di atas, orang Khawarij di Irak yang selalu menjadi lawan mematikan bagi pihak penguasa ini juga mulai memberontak. Kemudian di Spanyol, pertikaian turun-temurun telah merobek provinsi Islam di paling barat. Selama 3 tahun, Marwan II yang saat itu berusaha sekitar kurang lebih 60 tahun memimpin pertempuran melawan para pemberontak Suriah dan Khawarij, serta membuktikan dirinya sebagai jenderal yang cakap. Meskipun secara strategi perang unggul, keadaan sudah terlampau parah untuk diperbaiki. Pengaruh dinasti Umayyah dengan cepat mulai terbenam seiring bertambah panasnya pemberontakan. Satu demi satu kota-kota penting Umayyah jatuh, dimulai dari ibu kota Khurasan, Marw, diikuti kemudian pada tahun 749 dengan jatuhnya Kufah yang menyerang kepada pemberontakan tanpa perlawanan berarti. Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Oktober tahun 749 Masehi, pengakuan publik diberikan di masjid kepada Abu Abbas sebagai khalifah. Dengan demikian, Khalifah Abbasiyah pertama telah diangkat. Di berbagai tempat, pasukan bendera putih dinasti Umayyah dikalahkan oleh pasukan berbendera hitam, yaitu Abbasiyah dan sekutu-sekutunya. Sementara itu, Marwan memberikan perlawanan akhir yang sia-sia. Dengan pasukan sekitar kurang lebih 12.000 orang, ia bergerak dari Haran. Pada Januari tahun 750 Masehi, di sisi kiri Sungai Zab, Marwan dihadapkan dengan pasukan lawan yang dipimpin oleh Abdullah ibnu Ali, yaitu paman dari Khalifah Abbasiyah yang baru diangkat. Namun keinginan dan semangat untuk menang sudah tidak lagi dimiliki oleh pasukan Suriah, sehingga kekalahan mereka bisa dipastikan. Setelah pertempuran di Zab, jalan masuk ke Suriah terbuka lebar bagi pasukan Abbasiyah. Satu demi satu, kota-kota besarnya membuka pintu mereka untuk Abdullah dan pasukan Khurasannya. Hanya kota Damaskus yang harus dikepung. Namun setelah beberapa hari, kota besar itu menyerah pada tahun 750 Masehi, yaitu tanggal 26 April. Dari Palestina, Abdullah mengirimkan pasukan untuk mengejar khalifah yang melarikan diri. Marwan akhirnya ditangkap dan dibunuh pada 5 Agustus tahun 750 Masehi di luar sebuah gereja yang menjadi tempat perlindungannya di Bushir, yaitu di negara Mesir. Dan di tempat itulah ia kemudian dimakamkan. Menurut Mas'udi, kepala dan simbol kekhalifahnya kemudian diserahkan kepada Abu al-Abbas. Orang-orang Abbasiyah kini berencana memusnahkan keluarga dinasti Umayyah, bahkan jenderal mereka. Abdullah tidak ragu-ragu menghabisi orang-orang yang dekat dengan keluarga istana. Pada 25 Juni tahun 750 Masehi, ia mengundang 80 orang, di antara mereka sebuah undangan makan di Abu Fathurus, sebuah kuil kuno di sungai Auja dekat dengan kota Jaffa. Kemudian menghabisi mereka ketika jamuan makan yang sedang berlangsung. Setelah menutup jasad-jasad yang sudah meninggal dan sekarat, ia dan para komandannya melanjutkan jamuan makan itu sambil diiringi rintihan manusia yang sedang meregang nyawa. Tidak berhenti di situ juga, para agen dan mata-mata disebar ke seluruh dunia Islam untuk berburu dan membunuh keturunan keluarga Umayyah yang melarikan diri, yang beberapa di antara mereka bahkan bersembunyi di bawah tanah. Salah satu pelarian paling dramatis adalah pelarian Abdurrahman ibnu Muawiyah ibnu Hisham ke negeri Spanyol, tempat dibangunnya dinasti Umayyah baru di Andalusia. Bahkan jasad yang sudah tidak bernyawa sekalipun tidak luput dari kemarahan
dan pembalasan dendam orang Abbasiyah. Dengan jatuhnya dinasti Umayyah, kejayaan dan hegemoni Suriah berakhir. Orang Suriah sudah jauh terlambat untuk menyadari bahwa pusat pengaruh Islam telah lepas dari tangan mereka dan berpindah ke timur. Meskipun mereka sudah berupaya melakukan perlawanan militer untuk meraih kembali kekuasaan, semua upaya mereka sangat sia-sia. Namun jatuhnya dinasti Umayyah mengandung arti lebih dari itu. Periode Arab murni dalam sejarah Islam telah berakhir dan era kerajaan Arab murni ini sedang bergerak cepat menuju akhir. Dinasti Abbasiyah yang menyebut diri mereka sebagai daulah menandai sebuah era baru dan memang benar-benar menjadi era baru. Orang Irak telah terbebas dari kendali orang Suriah. Dendam Syiah dianggap telah terbalaskan dan para Mawali juga telah terbebas. Kufah di perbatasan Suriah Irak kemudian dijadikan sebagai ibu kota pemerintahan yang baru. Orang Khurasan menjadi pasukan pengawal khalifah dan orang Persia menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran. Nah, faktor-faktor itu diantaranya adalah sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah suatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Kemudian, latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Sisa-sisa Syiah, yaitu pengikut Ali dan Khawarij, terus menjadi gerakan oposisi, baik secara terbuka seperti di masa awal dan akhir, maupun secara tersembunyi seperti di masa pertengahan kekuasaan Bani Umayyah. Penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuatan pemerintahan. Kemudian yang ketiga, pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arab utara yaitu Bani Qais dan Arab Selatan yaitu Bani Kalb yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Kemudian yang keempat, lemahnya pemerintahan Daulah Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, golongan-golongan agama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangatlah kurang. Kemudian yang kelima, penyebab langsung tergulingnya dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas Ibnu Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali, yaitu kaum non-Arab yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Akumulasi dari berbagai penyebab tersebut serta gabungan dari faktor-faktor lainnya yang mungkin tidak diuraikan dalam pembahasan ini mengantarkan dinasti yang hampir satu abad berkuasa ini ke jalan keruntuhan. Dinasti Bani Umayyah diruntuhkan oleh kekuatan politik dinasti Abbasiyah pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad pada tahun 127 Hijriah ataupun tahun 744 Masehi. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Bila ada salahnya datangnya dari saya sendiri, dan bila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.